Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hikam, NIM 77732400010. Pada tugas mata kuliah teori hukum siang hari ini, saya akan menganalisis kasus korupsi Menteri Pertanian atau Syahrul Yassin Limpo dengan pendekatan teori penegakan hukumnya Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, penegakan hukum melibatkan interaksi antara beberapa elemen yang penting yang mempengaruhi efektivitasnya. Penegakan hukum adalah upaya merealisasikan aturan-aturan hukum dalam kenyataan. Nah, penegakan hukum ini dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus korupsi Menteri Pertanian adalah yang pertama, Syahrul Yassin Limpo menerima dana secara ilegal uang sebesar 41 triliun yang dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, para pejabat Kementerian Pertanian dia peras agar bisa memberikan 20% dari anggaran mereka. Yang ketiga, korupsi ini melibatkan anak buah dan vendor. Yang keempat, didukung oleh keterangan saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta itu tadi. Atas fakta tersebut, hakim menyatakan bahwa perbuatan Syahrul Yassin Limpo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pendekatan teori penegakan hukum, 5 faktor itu tadi yang saya analisis. Yang pertama, dengan faktor hukumnya. Terkait kasus ini, substansi hukum di Indonesia terkait tindak pidana korupsi sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kasus ini, adanya penghilangan barang bukti atau perlawanan terhadap investigasi menunjukkan celah dalam penegakan hukum, terutama dalam aturan itu sendiri. Dalam kasus ini, hal yang sering terjadi selainnya dalam kasus korupsi lainnya, yang pertama, multi interpretasi beberapa pasal, terutama pasal terkait dengan kerugian negara. Kemudian kompleksitas sistem birokrasi ini terkadang membuat proses investigasi menjadi lambat. Kemudian faktor yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum dalam kasus ini, terutama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki peran vital. Nah, namun terdapat tantangan bagi KPK. Yang pertama terkait dengan integritas dan independensinya dalam menangani kasus ini. Kemudian proses penegakan hukum yang mulai dari proses penggeledahan, pemanggilan saksi dan lain-lain dirasa lambat. Kemudian tekanan politik atau intervensi, karena momen politiknya adalah menjelang Pilpres waktu itu, dan Surya Paloh juga adalah salah satu kader partai yang ikut dalam kontestasi, membuat penegakan hukumnya kental akan nuansa politik. Kemudian faktor sarana dan prasarana. KPK memang memiliki dukungan teknologi dan sarana investigasi yang kuat. Dalam kasus ini tentu teknologi sangat dibutuhkan. KPK sudah memiliki teknologi untuk mendeteksi aliran dana, kemudian alat sadap, alat pelacak. Dalam kasus ini tentu sangat dibutuhkan, terutama akses terhadap bukti aliran keuangan sangat diperlukan agar mendapatkan jejak transaksi untuk pembuktian. Yang keempat, faktor masyarakat. Kadang masyarakat dan tekanan politik terhadap kasus korupsi seringkali menjadi pendorong utama penegakan hukum. Namun dalam kasus ini yang memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, resistensi masyarakat tertentu yang mendukung SL karena status politiknya. Kemudian polarisasi opini publik, di mana sebagian masyarakat melihat kasus ini sebagai permainan politik, sehingga ini mendistorsi pandangan terhadap fakta hukum yang ada. Kemudian yang ketiga, masyarakat Indonesia saat ini permisif terhadap korupsi. Ini berdasarkan survei dari BPS melalui IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Tahun 2024, masyarakat Indonesia semakin permisif dengan korupsi. Hal ini ditandai dengan penurunan skor IPAK
dibanding tahun 2023. Yang kelima, faktor budaya. Adanya budaya pakeu atau budaya sungkan. Selain itu juga budaya patronase dan oligarki dalam politik di Indonesia saat ini seringkali melindungi elit politik dari jerat hukum. Hal ini disebabkan yang pertama oleh karena budaya nepotisme dan loyalitas politik kader yang terlalu berlebihan. Kemudian normalisasi korupsi di kalangan pejabat seolah-olah korupsi itu adalah hal yang biasa dalam sebuah birokrasi. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Dr. Lena Yuni SMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.